Selamat datang di Laboratorium Anatomi dan Embriologi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta. Bersama saya, Feby Gunawan Siswanto, Asisten Laboratorium Anatomi dan Embriologi Fakultas Kedokteran UNS Angkatan 2018. Kita akan belajar bersama mengenai anatomi orbita atau rongga mata. Pokok bahasan video ini adalah orbita atau rongga mata, palpebra atau kelopak mata, aparatus lacrimalis, otot-otot mata. Kemudian nanti di part 2 kita akan membahas bulbus oculi atau bola mata, inervasi orbita, dan visual pathway. Yang pertama adalah orbita. Orbita adalah suatu struktur bilateral pada regio facialis yang berbentuk piramida dan berisi bulbus oculi, nervus opticus, musculi extraoculare, apparatus lacrimalis, jaringan lemak, fascia, dan neurovaskular yang mensuplai struktur tersebut. Bentuk piramida pada orbita adalah sebagai berikut. Dasarnya berada di anterior yang disebut dengan orbital rim atau margo orbitalis. Kemudian apexnya berada di posterior yaitu canalis opticus. Canalis opticus ini akan dilalui oleh nervus opticus. Kita akan bahas mulai dari margo orbitalis atau orbital rim. Pada bagian superior terdapat os frontale. Pada bagian medial terdapat processus frontalis os maxillaris. Pada bagian inferior terdapat processus zygomaticus os maxilla dan juga os zygomaticum. Pada bagian lateral terdapat processus frontalis os zygomaticum dan processus zygomaticus os frontale. Lalu kita bahas mengenai dinding orbita. Parea superior atau bagian atapnya merupakan pars orbitalis os frontale dan ala minor os sphenoidale. Atap ini memisahkan orbita dengan fossa cranii anterior. Di anterolateral ada fossa sacchi lacrimalis. Ini ditempati oleh pars orbitalis glandula lacrimalis. Dan di anteromedial terdapat fovea trochealis. Ini untuk tempat troklea dari musculus obliquus superior. Sedikit mengenai os sphenoidale, bentuknya itu seperti kupu-kupu dengan sayap atau yang disebut ala, mayor dan minor. Yang di tengahnya terdapat fissura orbitalis superior. Kemudian di bagian parias inferior atau dasarnya terdapat os maxilla, os palatinum, os zygomaticum. Ini memisahkan isi orbita dengan sinus maxillaris. Pada parias medialis terdapat os ethmoidale, os maxilla, os lacrimale, dan sedikit ala minor dari os sphenoidale. Ini memisahkan orbita dengan sinus ethmoidalis di cellulae ethmoidales. Ada juga lubang bernama foramen ethmoidalis anterius et posterius. Foramen ini akan dilewati oleh arteri et vena anterius et posterius ethmoidalis. Pada os lacrimale terdapat sulcus lacrimalis
sebagai tempat dari saccus lacrimalis. Sedangkan di dinding lateralnya atau yang disebut dengan parias lateralisnya terdapat os zygomaticum dan ala mayor dari os sphenoidale. Kemudian kita belajar mengenai lubang-lubang yang ada pada orbita. Yang pertama ada canalis opticus yang merupakan apex dari piramida orbita ini. Canalis opticus ini dilewati oleh nervus opticus dan arteri ophthalmica. Kemudian ada visura orbitalis superior yang di dalamnya itu terdapat suatu cincin disebut dengan annulus tendineus communis. Di dalam cincin ini terdapat nervus oculomotorius ramus superior et inferior, nervus nasociliaris, cabang dari nervus trigeminus yang pertama, dan nervus abducens. Kemudian yang di luar dari annulus tendineus communis adalah nervus trochlearis, nervus lacrimalis, dan nervus frontalis serta cabang nervus trigeminus yang pertama dan vena ophthalmica superior. Lalu ada visura orbitalis inferior. Visura ini akan dilewati oleh vena ophthalmica inferior, nervus zygomaticus, dan nervus trigeminus cabang yang kedua atau nervus maxillaris. Lalu di sini juga ada canalis nasolacrimalis yang diisi oleh ductus nasolacrimalis untuk sekresi air mata sampai menuju ke meatus nasi inferior di bagian nasus. Pada bagian orbita juga terdapat foramen supraorbitale. Lubang ini akan dilewati oleh arteri et vena et nervus supraorbitalis. Dan sedikit ke medial, di sana terdapat suatu foramen bernama foramen supratrochlearis yang diisi oleh arteri et vena et nervus supratrochlearis. Arterinya ini merupakan cabang dari arteri ophthalmica dan nervusnya merupakan cabang dari nervus ophthalmicus atau nervus trigeminus cabang yang pertama. Kemudian di bagian bawah orbita terdapat suatu lubang lagi bernama foramen infraorbitale. Lubang ini akan diisi oleh arteri infraorbitalis, cabang dari arteri maxillaris, dan nervus infraorbitalis, cabang dari nervus maxillaris atau nervus trigeminus cabang yang kedua. Struktur ini awalnya melewati sulcus infraorbitalis, lalu menuju ke canalis orbitalis, dan keluar melalui lubang bernama foramen infraorbitalis tersebut. Setelah itu kita akan belajar mengenai palpebra atau kelopak mata. Palpebra terdapat dua, yaitu bagian superior dan bagian inferior. Ketika palpebra superior et inferior ini terbuka, maka akan membentuk suatu celah yang dinamakan dengan rima palpebrarum atau visura palpebralis. Jika kita melihat susunan dari palpebra, maka dari luar ke dalam kita akan menemui yang pertama ada kulit, kemudian jaringan subcutaneus yang berwarna kuning, dan di dalamnya terdapat otot-otot musculus volunteer. Terdapat musculus levator palpebralis superior. Ini ada musculus levator palpebralis superior
dan juga musculus orbicularis oculi yang bentuknya melingkar. Lalu di dalamnya juga ada septum orbitale, tarsus, dan tunica conjunctiva. Jika dilihat dari dalam seperti ini, terdapat dua macam tunica conjunctiva. Lapisan yang pertama adalah tunica conjunctiva palpebra, yaitu suatu lapisan tunica conjunctiva yang terdapat pada palpebra. Kemudian, yang menempel pada bulbus oculi atau pada bola mata disebut dengan tunica conjunctiva bulbar. Dua lapisan ini akan membentuk suatu kantung saat mata kita tertutup, yang disebut dengan saccus conjunctivalis. Dua lapisan ini juga bertemu di bagian atas dan bawah melalui suatu sudut atau fornix yang disebut dengan fornix conjunctiva superior et inferior. Kemudian kita akan belajar mengenai apparatus lacrimalis. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat menangis? Produksi air mata berasal dari suatu kelenjar bernama glandula lacrimalis. Glandula lacrimalis ini terdapat di superolateral orbita. Ada dua bagian, yaitu pars orbitalis yang berada pada fossa sacri lacrimalis, yaitu suatu cekungan di os frontale. Dan yang kedua ada pars palpebralis yang berada di bawah suatu otot, yaitu musculus levator palpebra superior. Air mata ini akan disekresikan dari glandula lacrimalis menuju ke ductus excretorius glandula lacrimalis, yang kemudian akan menuju ke suatu sudut di bagian lateral mata disebut dengan fornix lateral mata. Kemudian air mata akan menyeberang ke bagian medial dari bulbus oculi. Air mata akan menyeberang melalui sklera dan kornea saat mata kita berkedip-kedip. Setelah air mata ini berkumpul ke sisi medial pada bagian mata atau yang disebut pada lacus lacrimalis, air mata akan masuk ke dalam punctum lacrimale. Kemudian menuju ke saluran bernama canaliculus lacrimalis. Saat mata kita berkedip, musculus orbicularis oculi yang tadi di bagian palpebra yang melingkar itu akan berkontraksi sehingga terjadi dilatasi suatu kantung, yaitu saccus lacrimalis. Dengan demikian, air mata akan masuk ke dalam kantung yang terbuka tersebut dan alirannya berlanjut ke saluran ductus nasolacrimalis menuju ke meatus nasi inferior. Sekresi air mata ini meningkat melalui stimulus syaraf parasimpatis, yaitu dari nucleus salivatorius superior nervus facialis. Dan sekresi air mata ini akan menurun melalui stimulus syaraf simpatis, yaitu dari NIL CLMS toraks 1 sampai toraks 4. Dengan demikian, ketika kita menangis, air mata akan masuk ke hidung dan membuat kita pilek atau yang disebut dengan raninos. Setelah itu kita akan belajar mengenai otot-otot mata. Bayangkanlah seseorang tiba-tiba menyiramkan air ke wajah kita. Bagaimana respon kita? Pastinya kelopak mata kita akan menutup secara otomatis. Tapi bagaimana bisa?
Ada suatu otot bernama musculus orbicularis oculi yang sudah tadi saya sebut, yang berperan dalam proses menutupnya kelopak mata kita. Otot ini merupakan bagian dari otot-otot wajah. Otot ini memiliki dua bagian, yaitu pars orbicularis yang besar dan juga pars palpebralis yang kecil. Stimulusnya berasal dari nervus facialis, tepatnya cabang temporalis. Selain musculus orbicularis oculi, kita juga memiliki 7 muskuli ekstrinsik atau muskuli extraoculare. Yang pertama adalah musculus levator palpebrae superioris. Muskulus ini berperan dalam membuka kelopak mata kita, seperti ketika kita bangun tidur, seperti kita saat belajar. Kelopak mata kita membuka karena adanya peran musculus levator palpebrae superioris. Stimulus otot ini berasal dari nervus oculomotorius ramus superior. Kemudian terdapat 6 otot lainnya yang berperan dalam menggerakkan bulbus okuli kita untuk bisa melihat benda di atas, di bawah, kanan, dan kiri kita. Yang pertama ada musculus rectus superior. Muskulus ini akan diinervasi oleh nervus oculomotorius ramus superior dan akan menggerakkan bola mata kita ke atas. Kemudian ada musculus rectus lateralis atau yang ditunjuk ini. Muskulus ini akan diinervasi oleh nervus abdusen atau nervus keenam dari kranial. Muskulus ini akan menggerakkan mata kita ke arah lateral atau yang disebut dengan abduksi. Lalu ada musculus obliquus inferior. Muskulus ini diinervasi oleh nervus oculomotorius ramus inferior dan menggerakkan mata kita ke atas dan juga ke lateral atau abduksi. Ini adalah musculus obliquus inferior. Lalu ada musculus rectus inferior. Muskulus ini akan diinervasi oleh nervus oculomotorius ramus inferior dan menggerakkan bola mata kita ke bawah atau yang disebut depresi. Di bagian tengah terdapat musculus rectus medialis yang diinervasi oleh nervus oculomotorius ramus inferior untuk menggerakkan mata kita ke arah medial atau yang disebut dengan aduksi. Dan yang terakhir ada musculus obliquus superior. Muskulus ini akan melewati suatu bangunan bernama troklea. Muskulus ini akan diinervasi oleh nervus troklearis untuk menggerakkan bola mata kita ke bawah dan abduksi atau menjauhi dari titik tengah. Demikian video anatomi orbita part 1. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Untuk lengkapnya, kalian bisa melihat di textbook atau di video anatomi part 2.